Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya, Najwa Salsabila, akan mempresentasikan materi dengan judul 7 langkah menemukan karir ideal. Materi ini membahas bagaimana cara mengenali diri sendiri agar dapat menentukan pilihan karir yang tepat di masa depan. Nah, sejak kecil kita sering ditanya kalau besar mau jadi apa. Namun ketika sudah dewasa justru banyak yang merasa bingung menentukan masa depan. Hal ini wajar, karena memilih karir bukan hanya soal bekerja, tapi menyangkut kebahagiaan dan tujuan hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah menemukan karir ideal. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali hobi. Hobi merupakan aktivitas yang kita sukai dan lakukan dengan senang hati. Apa yang membuat kita bersemangat dan tidak mudah bosan bisa menjadi petunjuk awal pilihan karir. Walaupun hobi belum tentu langsung menjadi pekerjaan, tetapi dalam membantu menemukan minat yang sesuai. Untuk langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah temukan kemampuan. Bedakan antara minat dan kemampuan diri sendiri. Kemudian tidak semua yang kita suka adalah keahlian kita. Buat daftar keterampilan utama yang dimiliki. Simpulannya, hal yang kita sukai belum tentu menjadi keahlian kita, begitu juga sebaliknya. Karena itu kita perlu membuat daftar keterampilan yang benar-benar kita kuasai, seperti kemampuan komunikasi, mengatur waktu, desain, menulis, atau berhitung. Kemampuan inilah yang menjadi bekal utama dalam dunia kerja. Langkah ketiga adalah pahami kepribadian. Kamu termasuk introvert atau extrovert? Kemudian suka tampil di depan publik atau bekerja di balik layar? Nah, karir yang cocok harus sejalan dengan kepribadian kamu. Langkah keempat adalah tentukan tujuan karir. Setiap orang memiliki tujuan kerja yang berbeda. Ada yang mengejar gaji besar, ada yang menginginkan jabatan, dan ada juga yang fokus pada pekerjaan yang bermakna. Dengan menentukan tujuan tersebut, kita bisa menyaring pilihan karir sesuai dengan apa yang paling kita harapkan. Langkah kelima, bertanya pada ahli. Diskusikan dengan profesional di bidang terkait. Setelah punya gambaran karir, kita perlu berdiskusi dengan orang yang sudah bekerja di bidang tersebut. Nah, dari mereka kita bisa mendapat informasi nyata tentang tugas kerja, jam kerja, tantangan, dan peluang karir. Ini membantu kita memahami kondisi sebenarnya, bukan hanya gambaran dari media sosial. Nah, setelah melakukan langkah 1-5 dan bertanya kepada ahli, langkah selanjutnya adalah riset pasar kerja. Yang harus diteliti adalah apakah peluang tersedia bagi karir yang kamu impikan, kemudian apakah ada jenjang karir atau promosi di bidang tersebut, dan yang terakhir apakah profesi di bidang tersebut punya masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian langkah terakhir atau langkah ketujuh adalah nilai hidup. Setiap orang memiliki nilai yang berbeda seperti kejujuran, kepedulian, kreativitas, atau keseimbangan hidup. Memilih tempat kerja yang sejalan dengan nilai hidup akan membuat kita merasa lebih puas dan tidak tertekan. Untuk kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah menemukan karir ideal membutuhkan proses mengenal diri sendiri melalui hobi, kemampuan, kepribadian, tujuan hidup, wawasan dari ahli, riset pasar, dan terakhir adalah nilai hidup itu sendiri. Jika ketujuh hal ini kita pahami, maka kita akan lebih yakin dalam menentukan pilihan karir. Sebagai motivasi dapat disimpulkan, karir bukan sekedar pilihan pekerjaan, tetapi pilihan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.